Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku sholih-sholihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal ruqyah, nggak afdol nih kalau kita nggak bahas sekalian soal adab yang harus benar-benar diterapkan bagi seseorang yang diruqyah, atau di sini saya menyebutnya pasien, dan praktisi ruqyahnya sendiri atau pelaku yang meruqyah. Adab ini juga harus diperhatikan juga meskipun Anda melakukan ruqyah mandiri ya. Nah, pertama-tama Anda dan saya atau praktisi ruqyah harus bersuci. Bagi yang menyentuh atau membawa mushaf wajib menjaga wudhunya, begitu. Nah, yang kedua, menggunakan pakaian yang bersih dan suci serta menutup aurat. Yang ketiga, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan diri pada perlindungannya, yakin bahwa kesembuhan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Manusia hanya mengusahakan. Yang keempat, pasien dan peruqyah menutup aurat. Kalau untuk wanita, gunakan pakaian yang benar-benar menutup aurat. Kalau saya biasanya menyarankan lebih baik menggunakan mukena saja ditambah dengan kaos kaki atau sarung tangan boleh, atau ditambah dengan sarung tangan juga, supaya aurat benar-benar tertutup secara sempurna. Yang selanjutnya, pasien harus melepaskan semua benda yang dapat mendatangkan sihir, seperti misalnya dia membawa raja, atau membawa jimat, atau membawa mustika dan lain sejenisnya. Yang keenam, pasien dibaringkan terlentang, menutup seluruh aurat. Jika pasiennya lawan jenis, maka harus didampingi oleh mahramnya. Nah, yang ketujuh, terapis boleh memegang ubun-ubun atau dahi pasien. Jika tidak memungkinkan, bisa bagian yang lainnya, lengan atau tangan atau kaki. Nah, bagaimana kalau secara jarak jauh? Kalau secara jarak jauh, saya sarankan video call ya, supaya si praktisi ruqyah ini bisa melihat dengan jelas nih orang yang diruqyah. Nah, kalau misalnya praktisi ruqyahnya laki-laki, kemudian yang diruqyah adalah perempuan, saya sarankan menggunakan alat, bisa menggunakan besi, nah dipegang ujungnya masing-masing. Yang selanjutnya, memulai ruqyah dengan membaca sholawat, kemudian diakhiri dengan hamdalah. Yang selanjutnya, jika waktu atau kondisi fisik tidak memungkinkan, maka utamakan ayat-ayat inti saja. Kemudian jika terjadi reaksi pada pembacaan suatu ayat, maka diulangi terus ayat tersebut hingga reaksinya berhenti. Nah, selanjutnya, setelah selesai pembacaan ayat ruqyah, maka tutup kembali dengan hamdalah, namun sebelumnya harus sholawat dulu. Selanjutnya, bacakan ayat-ayat utama ke dalam air, lalu ditiupkan, kemudian air tersebut diminumkan kepada pasien, begitu. Nah, sudah tahu tata caranya ya teman-teman, tata cara ruqyah dan adabnya. Jika masih ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar, atau kalau mau langsung konsultasi dan ikut ruqyahnya Mbak Nur, boleh banget. Sebelum ruqyah nanti kalau di Mbak Nur ya dikasih terapi detox batin. Nah, untuk terapi detox batin ini insya Allah bisa membantu untuk mengeluarkan racun-racun yang selama ini ada di dalam diri, di dalam jiwa, di dalam batin teman-teman. Nah, untuk buat janji atau mau konsultasi, langsung saja hubungi nomor ini ya. Mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.